Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melawan hantu iblis tanah tua. Cakar hantu, yang berisi udara dingin, hitam pekat, dengan cepat mengembang di mata Xiao Yan saat banyak seruan dibuat. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak banyak berubah. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin dan segel, yang telah lama disiapkan dengan tangannya, segera mengeras. Bang! Sepasang sayap tulang selebar 10 kaki tiba-tiba memanjang dari punggung Xiao Yan setelah suara teredam. Mereka segera mengepak. Angin liar dan guntur yang teredam bergema di tanah sementara tubuh Xiao Yan menjadi buram dalam sekejap. Ci! Cakar hantu yang tajam melintas seperti kilat. Setelah itu mengenai tenggorokan Xiao Yan dan hanya melewatinya tanpa alasan. Cakar tangan baru saja menyentuh sosok Xiao Yan saat mata hantu iblis tanah tua menyusut sedikit. Dia mendengus dingin saat udara dingin di telapak tangannya keluar dan mengguncang sosok ini sampai tidak ada yang tersisa. Tubuhnya perlahan berbalik saat dia melihat ke langit dan berbicara dengan suara samar. Pantas saja Fang Yan dan dua lainnya telah mati di tanganmu. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Dozong tidak bisa menandingi, apalagi mereka bertiga. Ketertarikanku padamu meningkat. Adegan yang mendebarkan membuat hati dari cukup banyak siswa di bawah ini berdebar lebih kencang. Mata mereka mengikuti arah yang dihadapi hantu iblis tanah tua. Setelah itu, beberapa kejutan muncul di mata mereka. Seorang pria muda berjubah hitam digantung di langit sambil mengepakkan sepasang sayap. Sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan terbuka saat mereka mengepak di langit. Raungan guntur samar bergema di atas langit. Sepasang sayap tulang itu memiliki perasaan yang agak jernih bagi mereka. Sinar matahari tersebar turun dari langit yang jauh, menyinari sayap tulang seperti giok, memberi mereka kilau mata yang berkedip-kedip. Pemandangan indah ini tertangkap mata semua orang. Beberapa wanita muda tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan beberapa bintang di mata mereka. Pada saat ini, gambaran Xiao Yan ini sangat cocok dengan impian mereka tentang Pangeran Menawan. Untuk menambah pesonanya, dia juga memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan tidak dimiliki oleh seorang pangeran. Orang ini selalu suka membuat hal-hal begitu mendebarkan. Wu Hao di kerumunan di tanah terbuka mengusap keringat dingin dari dahinya saat dia dengan getir menertawakan Xiao Yu dan Hu Jia di sampingnya. Xiao Yu mengangguk sedikit. Hari ini, dia mengenakan seragam instruktur. Jenis jubah ini mungkin sedikit longgar, tapi sangat serasi saat dikenakan pada sosok Xiao Yu. Dia secara samar-samar memancarkan aura memikat yang menyebabkan cukup banyak mata dari siswa laki-laki untuk diam-diam menembak. Xiao Yu mengabaikan semua tatapan sekitarnya. Leher putih saljunya yang panjang terangkat seperti angsa saat matanya yang cantik mengamati pemuda berjubah hitam di langit. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah sementara seutas benang kekhawatiran dan emosi tersembunyi lainnya terlihat di matanya. Hantu iblis tanah tua itu bukanlah orang biasa. Meskipun Xiao yang cukup kuat dan mendapat bantuan dari wanita misterius itu, peluang kemenangannya saat melawan iblis tua ini cukup rendah. Wu Hao, persiapkan dirimu. Jika terjadi kecelakaan, Anda harus langsung turun tangan. Meskipun kita tidak akan bisa menyakiti hantu iblis tanah lama bahkan jika kita bergandengan tangan, kita setidaknya bisa menunda dia sedikit. Wajah Hu Jia cukup serius saat dia berbicara. Wu Hao mengangguk perlahan. Tangannya dengan lembut menggenggam pedang berat berwarna darah di punggungnya. Dia tidak akan ragu sedikit pun jika dia diminta untuk campur tangan. Dokter peri kecil di langit juga menghela nafas lega ketika dia melihat Xiao Yan menghindari serangan hantu setan tanah tua. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di samping Xiao Yan. Matanya menunjukkan kewaspadaan saat dia melihat hantu setan tanah tua.
tingkat kelicikannya agak melebihi harapannya. Mata hantu iblis tanah tua tidak banyak berfluktuasi. Dia dengan tenang memperhatikan Xiao Yan dan dokter peri kecil saat kakinya menginjak udara kosong dan mengambil satu langkah pada satu waktu menuju mereka berdua. Setiap kali kaki hantu setan tanah tua menekan, udara dingin berwarna hitam yang menutupi tubuhnya menjadi semakin padat. Suhu di daerah itu juga sangat menurun. Cukup banyak orang yang lebih lemah mulai menggigil tanpa sadar. Sebuah kehikmatan melintas di mata dokter peri kecil ketika dia melihat bahwa hantu setan tanah tua benar-benar dapat mempengaruhi suhu suatu daerah hanya dengan doukinya. Dari tampang taktik ini, sepertinya kekuatan yang terakhir setidaknya adalah bintang 7 Douzong. Levelnya melebihi miliknya dengan 3 bintang. Celah seperti itu, meskipun dia memiliki tubuh beracun yang menyedihkan, masih cukup sulit untuk mengatasinya. Sepertinya hari ini, kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan mengambil risiko. Kemungkinan hati bahkan Xiao yang tidak akan memiliki banyak kepercayaan dalam menghadapi ahli seperti itu. Dokter peri kecil menghela nafas dalam hatinya. Matanya berangsur-angsur menjadi tegas saat mereka menatap tajam ke arah hantu iblis tanah tua yang masuk. Pada saat tertentu, pinggangnya yang halus tiba-tiba berputar dan sosoknya berubah menjadi garis putih samar, yang membawa angin kencang saat menembak secara eksplosif ke hantu setan tanah tua. Meskipun kecepatan Xiao yang setelah dia memiliki sayap tulang telah menjadi sangat cepat, ini tidak berarti bahwa dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan hantu iblis tanah tua. Jika monster itu benar-benar menemukan celah dan meluncurkan serangan, kemungkinan serangan itu akan melukai Xiao Yan sampai mati. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan hantu iblis tanah tua dalam tabrakan langsung, dia hanya bisa melangkah maju dan bertemu dengannya. Hantu setan tanah tua dengan dingin tertawa ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil telah memimpin untuk menyerang. Udara dingin dan hitam berlama-lama di jarinya sebelum ke-10 jarinya tiba-tiba menjentikannya. Ribuan paku es ilusi. Ci. 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 Penusuk es berwarna hitam mungkin tampak tidak mencolok, tetapi angin yang menahannya cukup menakutkan. Lupakan serangan yang datang dari segala arah. Bahkan satu dari mereka kemungkinan akan membunuh seorang ahli Dou Huang. Dari sini terlihat bahwa benda kecil ini sebenarnya tidak semanis ukurannya. Wajah cantik dokter peri kecil tampak serius saat dia menyaksikan penusuk es hitam yang datang dari segala arah. Dia tidak berani meremehkan mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, gelombang douki ungu keabu-abuan buru-buru melonjak keluar. Douki segera menyatu dan membentuk dinding douki ungu keabu-abuan di depannya. Ci! 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 Penusuk es datang dengan cara seperti kilat. Hanya dalam sekejap, mereka menembak ke dinding douki ungu keabu-abuan seperti segerombolan lebah. Namun, penusuk es ini terkorosi oleh kekuatan kuat yang terkandung di dalam dinding setelah mereka baru saja menembak ke dalamnya. Dengan demikian, mereka dengan cepat berubah menjadi kelompok air yang menguap. Skill pedang kondensat es. Hantu iblis tanah tua hanya tertawa dingin saat penusuk es hitam yang jumlahnya meningkat berubah menjadi ketiadaan. Tangannya yang keriput tiba-tiba membentuk segel saat dia berteriak dengan keras. Setelah teriakannya terdengar, orang bisa melihat bahwa banyak penusuk es yang ditembakkan ke dinding douki ungu keabu-abuan dengan cepat berkumpul bersama. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar bergabung membentuk pedang es hitam pekat selebar 10 kaki. Udara dingin yang menekan meletus setelah pedang es terbentuk dan benar-benar menekan kekuatan korosif dinding douki. Titik tajamnya tanpa basa-basi menembus ke arah dokter peri kecil di belakang dinding. Tangan iblis yang mengikis. Wajah dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia melihat transformasi penusuk es. Mulutnya mengeluarkan teriakan pelan dan dinding douki dengan cepat bergoyang sebelum segera berubah menjadi tangan ungu yang sangat besar. Setelah itu, tangan itu terulur dan dengan kuat meraih pedang es hitam itu.
Korosi yang intens memancarkan gelombang suara, cici, yang menusuk telinga saat bersentuhan dengan udara dingin pedang es. Sudut mulut Old Ground Demon Ghost terangkat dengan kedinginan yang gelap saat tatapannya mengungkapkan senyuman dingin. Dia melihat ke arah dokter peri kecil yang masih bertahan sebelum dia dengan lembut berteriak, "Ledakan! Bang!" Pedang es hitam pekat tiba-tiba bergetar setelah teriakannya terdengar. Itu hanya meledak tanpa peringatan sebelumnya. Serangan dari ledakan itu membuat tangan ungu keabu-abuan itu menjadi ketiadaan. Selain itu, pedang es tidak hancur begitu saja setelah meledak. Sebaliknya, itu berubah menjadi bilah es seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menembus dinding doki ungu keabu-abuan dengan cara kilat. Mereka mengejar dokter peri kecil. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba juga menyebabkan dokter peri kecil terkejut. Jari-jarinya menekan udara kosong pada saat kritis dan di sini tubuh secara eksplosif menarik diri. Meskipun reaksinya cepat, dia masih diserang oleh cukup banyak bilah es. Bilah es yang tajam menembus permukaan tubuhnya. Garis darah segar muncul di mana bajunya terbelah. Pertukaran sepersekian detik antara dua elit Dozong mengandung bahaya yang tak tertandingi. Hampir setiap serangan merupakan langkah yang fatal. Cukup banyak siswa yang berkeringat dingin di sekujur tubuh mereka setelah serangan yang menggetarkan jiwa ini yang bisa berakibat fatal kapan saja. Sambil menonton dokter peri kecil yang terluka oleh bilah es, hantu iblis tanah tua mengulurkan tangannya. Bilah es yang membawa darah segar dari tubuh yang pertama menyala dan kembali. Akhirnya, mereka berubah menjadi kelompok udara hitam dingin yang ditarik kembali ke tubuhnya. Dengan bisa melangkah ke kelas Dozong pada usia seperti itu, bahkan aku yang dulu tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kamu memiliki bakat yang mengejutkan. Namun, saat ini Anda hanya seorang bintang Dozong. Anda masih sangat kekurangan jika Anda ingin mengandalkan kekuatan ini untuk bersaing dengan saya. Jika Anda bersedia untuk berbalik dan pergi hari ini, saya yang lama menjamin bahwa saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda. Hantu iblis tanah tua memandang dokter peri kecil dan berbicara dengan lemah. Dokter peri kecil mengungkapkan ejekan di matanya saat dia melirik hantu setan tanah tua. Sebuah ejekan yang tidak diketahui melintas di matanya. Mulut kecilnya bergerak sedikit. Kata-kata kekanak-kanakan apa? Hantu iblis tanah tua baru saja mendengus dingin ketika alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Dia perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat segel tangan energi yang berisi cahaya kristal yang tidak biasa yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan. Dia merasakan semacam kekuatan luar biasa di segel tangan energi. Segel tangan Xiaoyan tiba-tiba terhenti setelah tatapan Old Ground Demon Ghost melesat. Kekejaman melintas di matanya saat dia segera berteriak dengan keras di dalam hatinya. Segel pembalik laut! Meminjam penundaan dari dokter peri kecil sebelumnya, Xiaoyan telah menggunakan segel kedua dari keterampilan segel dewa, keterampilan membalik laut. Ini karena dia tahu bahwa kali ini, lawannya adalah ahli pamungkas yang kekuatannya setara dengan bintang 7 Dozong. Dengan kekuatannya saat ini, keterampilan Dou biasa tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada yang terakhir. Oleh karena itu, dia tidak menyerang lebih awal. Namun, ketika dia melakukannya, dia menggunakan serangan yang benar-benar kejam. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.